Jemaat kekasih Tuhan, selamat malam, Shalom. Jumpa lagi dalam ibadah Bina Keluarga Jemaat GP Monrewi di saat ini. Dalam ibadah saat ini, Bapak Ibu Jemaat, anak-anak semua, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terbaca pada Ayub pasal 28. Ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-11 yang dibingkai dalam tema Gereja Rumah Tangga yang Ramah Lingkungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini Ayub menggambarkan tentang kemampuan manusia dalam mengelola alam. Misalnya menggali bumi untuk mencari emas, perak, besi, batu berharga. Bahkan digambarkan manusia dapat menembus kegelapan, menggali gunung, dan mengalihkan aliran air demi memperoleh kekayaan yang tersembunyi. Namun Ayub juga memperlihatkan bahwa sekalipun manusia memiliki kemampuan untuk mengelola alam dengan beragam kemampuan pengetahuan yang dimiliki, tetapi tanpa hikmat Allah, pengelolaan sumber daya alam hanya akan berakhir pada eksploitasi alam. Artinya apa, Bapak, Mama, saudara-saudara, anak-anak sekalian? Kecerdasan mengelola sumber daya alam tanpa hikmat akan membawa kita untuk memanfaatkan alam hanya demi kepentingan pribadi dan mengabaikan keberlangsungan hidup setiap ciptaan. Atau sumber daya alam hanya dipandang sebagai objek keserakahan manusia, bukan sebagai subjek yang menopang kehidupan semua ciptaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat merenungkan bahwa manusia telah membongkar habis tanah, gunung atau bumi pemberian Tuhan ini dengan mencari beragam kekayaan dan mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga bumi sebagai dapur untuk memenuhi kebutuhan hidup semua makhluk ciptaan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya tindakan manusia yang serakah dalam mengelola alam berakibat pada kerusakan alam ciptaan. Firman Tuhan hari ini, Bapak, Mama, saudara-saudara, anak-anak sekalian, pada Ayub pasal 28 ayat 1-11 mengingatkan kita bahwa kemampuan mengelola sumber daya alam tidak bisa dilepaskan dari hikmat Allah yang menuntun. Olehnya itu memaknai gereja rumah tangga yang ramah lingkungan, menegaskan bagi kita semua sebagai orang tua, anak-anak, saudara-saudara, bahwa keluarga tidak hanya memanfaatkan alam pemberian Tuhan ini untuk kebutuhan hidup semata, tetapi juga merawat sebagai bagian dalam tanggung jawab iman kepada Allah Sang Pencipta. Hal ini kita mulai dari kebiasaan sederhana di rumah, kebiasaan setiap hari yang perlu kita lakukan, yakni menanam pohon, merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, bahkan kita juga dapat mendaur ulang sampah. Kita diajak untuk tidak merusak terumbu karang, bahkan ketika kita makan, kita menghargai makanan dan tidak terbuang begitu saja.
Bapak Mama, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi pesan penting bagi kita pada bacaan Ayub 28 ayat 1 sampai 11 dan memaknai tema mingguan gereja rumah tangga yang ramah lingkungan. Pesan pertama adalah mengelola sumber daya alam tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual semata, melainkan juga hikmat Allah. Pesan yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudara, merawat alam seperti kita merawat tubuh kita sendiri supaya kuat dan sehat. Begitu pula alam perlu dijaga agar dapat menopang keberlangsungan hidup. Dengan demikian, Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak sekalian, pengelolaan sumber daya alam bukan hanya pada aspek ekonomi semata, melainkan juga pada aspek spiritual. Tanggung jawab kita kepada Allah Sang Pencipta bukan hanya terlihat pada saat ibadah atau dibatasi dengan hal-hal ritual semata, melainkan juga dapat terlihat dalam kehidupan setiap hari. Salah satunya adalah dengan cara merawat alam ciptaan Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari jadikan keluarga kita sebagai ruang pembentukan karakter dan penanaman nilai untuk merawat lingkungan, bertindak sebagai orang-orang yang turut menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Sang Pencipta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Pencipta, yang telah memberikan kepada kami alam yang kaya dan subur, yang dapat kami kelola demi keberlangsungan hidup kami. Tapi biarlah Engkau memberi kami hikmat. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan dalam mengelola alam ini, bukan hanya untuk kepentingan hidup pribadi kami semata, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan hidup demi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya hidup kami adalah hidup yang betul-betul bertanggung jawab terhadap alam pemberian Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Bahkan kami akan menikmati kesejahteraan, kedamaian, dan hidup yang bermakna hanya ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, Allah Pencipta dan Pemelihara hidup kami. Penuhilah setiap kebutuhan kami ya Tuhan, tetapi juga tuntunlah kami supaya tetap hidup menurut firman-Mu, dan kami menjadi saksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian ibadah dengan keluarga yang kita lakukan di saat ini. Selamat malam, shalom.